Allah nikmatnya cuplikan tadi ya, Masya Allah ya. Semua orang ingin hidup dalam keadaan bahagia. Karir yang bagus, insya Allah akan menjadi salah satu penopang keluarga bahagia di antara aspek-aspek yang lainnya. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Ustazah kita Syifa Nurfadila. Ustazah sehat? Alhamdulillah, Mas Ali sehat ya? Oh sehat. Dimana pada saat tadi cuplikan kalau kita lihat ya, begitu memulai sebuah rumah tangga itu konsep banyak banget ya. Masya Allah, banyak Kita mau sekali. ini mau anu. Tapi tetap namanya kalau bahasanya perahu tuh harus kita kayu bareng-bareng katanya gitu kan ya. Bahtera itu rumah Tangga tangga. kan kayak berlayar sama gitu ya. Jadi semuanya ada job desk yang memang harus menjalankan. Nah, mohon ilmunya nih kira-kira bagaimana biar bahtera rumah tangga kita tetap berjalan dengan baik. Ya, makasih Mas Ali. Balagol ula bikamali, kasyafat duja bijamali, hasunat jami'u hisali, sallu alaihi wa ala alih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, Mas Ali terima kasih waktunya. Ibu-ibu yang hadir sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, rizki banyak. Amin. Alhamdulillah, utang udah lunas? Udah. Kenceng banget kalau udah nanya utang ya. Iya. Masya Allah. Jadi pembahasannya seru sekali. Kalau melihat Fiti tadi, itu kita melihat perempuan yang hamil, melahirkan, melayani suami juga, merawat anak juga. Tapi boleh nggak sih sebenarnya perempuan itu bekerja? Bagaimana pandangan Islam sesungguhnya melihat perempuan yang bekerja, padahal dia juga punya banyak tugas sebagai seorang ibu? Jamaah sekalian cahaya hati, khususnya yang di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai wanita yang berhasil, dia dikatakan berhasil. Pertama, kalau dia bisa menjadi anak yang solihah, mar'atun solihah. Kita sebagai anak perempuan taat sama orang tua itu dikatakan berhasil. Yang kedua, dia dikatakan berhasil jika dia menjadi zaujatan muti'atan, istri yang taat sama suami. Bagaimana istri yang taat sama suami? Sebelumnya pernah saya jabarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza salatil mar'ah khamsaha, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zaujaha, qila dukhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti." Perempuan ini Bu, Ibu, Iya. Bu, ini karena jamaahnya ibu-ibu semua, jadi kena banget ini, Masya Allah. Pas banget ya. Jadi karena perempuan ini pengen mencapai surganya Allah, ternyata gampang sekali dengan 4 cara. Pertama, idza sholatil mar'ah, dengan sholat 5 waktu. Sudah sholat wajibnya dilakuin, dilaksanain, sunnahnya juga dilaksanakan, Masya Allah. Yang kedua, wasomat syahroha, dia puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya hafizat farjaha, dia menjaga kesuciannya. Ada suami di rumah, dia jaga diri. Tidak ada suami di rumah, dia juga menjaga diri. Ini pernah ada di zaman Rasulullah, salah seorang sahabat namanya Muti'ah. Kisahnya udah viral sebenarnya ya dalam riwayat. Jadi Muti'ah ini sangat dicemburui oleh Fatimah, putri Rasulullah. Karena Muti'ah sudah dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Apa amalannya Bu? Ternyata amalan Muti'ah, dia tidak akan membuka pintu kalau ada tamu datang sebelum dia izin kepada suaminya. Allah kirim. Ibu, kalau ada tamu datang langsung dibukain apa kagak? Buka udah. Langsung dibukain ya. Mau ada suami kagak ada suami, bukain aja gitu ya. Kalau Muti'ah dia tengok dulu siapa di luar. Kalau itu laki-laki tidak dibukakan pintu, izin dulu sama suaminya. Begitu juga kalau perempuan, sampai dia dapat izin dari suaminya baru dia berani membuka pintu untuk tamu. Jadi ini hafizat farjah, dia menjaga kesuciannya. Ini salah satu kunci bagi perempuan yang ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, cara yang bisa kita capai untuk mencapai surganya Allah, wa ta'at zaujaha. Kita taat sama suami kita. Selama suami memerintahkan kepada kita kebaikan, bukan maksiat, kita taatin Bu. Sholat dulu ngapa? Pakai jilbab.
yang benar tutupin aurat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita berhasil dalam kewajiban kita sebagai seorang istri, taat kepada suami, menjaga kesucian kita. Yang kedua, kita harus berhasil menjadi madrasatul ula. Madrasah pertama bagi anak-anak kita. Jadi keberhasilan seorang anak, lahirnya generasi-generasi terbaik itu bukan karena sekolah-sekolah yang mahal. Tapi dari guru pertama dan terbaik bagi seorang anak, yaitu ibunya. Anak itu kan peniru ulung. Iya. Jadi bagaimana ibunya, itulah didikan yang akan disampaikan kepada anaknya. Bu, Iya. pernah ada kisah Masya Allah. Ini namanya sahabat atau sahabiat An-Nawar binti Malik. Ibunda dari Zaid bin Sabit. Jadi perempuan itu kalau pengen berhasil jadi ibu, dia harus melakukan 3 cara Bang Ali. Pertama, kita kudu jadi koki yang hebat, pinter masak. Masaknya kudu enak. Ada bini ngulek sambal aja kagak bisa. Ya Allah. Mecahin telur aja nggak bisa. Apa kulit telurnya ikut juga direbus gitu ya, digoreng, Masya Allah. Jadi ini bagaimana mau dirindukan oleh anak-anaknya. Yang pertama harus jadi koki yang hebat, agar dirindukan oleh anaknya. Aduh, pengen pulang ke kampung, pengen ngerasain masakan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu itu harus menjadi pendengar yang baik. Kalau suami punya masalah, istri bisa memberikan solusi, menjadi penenang di kala susah. Kalau anak punya masalah, anak punya hubungan yang tidak baik, ngadu sama ibunya, ibunya bisa kasih jalan keluar yang terbaik. Seperti An-Nawar binti Malik yang punya anak Zaid bin Sabit. Anaknya bilang di usia 8 tahun, dia pengen banget Bang Ali ikut perang sama Rasulullah. Tapi kan gak boleh usia sekian perang sama Rasulullah. Akhirnya pulang nangis, ngadu ke ibunya. Apa yang dilakukan oleh ibunya, saya yakin kalau ibu-ibu zaman sekarang anaknya pulang nangis pasti diomelin. Dasar lu emang anak cireng katanya. Emang boleh apa ikut perang umur 8 tahun sama Rasulullah? Ada-ada aja jadi anak nih. Gak bisa dibilangin emang gitu ya kalau bahasa kitanya ya. Tapi tidak dengan An-Nawar binti Malik. An-Nawar binti Malik memeluk Zaid bin Sabit yang sedang menangis. Dipok-poknya, dielusnya, sampai berhenti tangisannya. Dia tanya, ada apa nak? Aku ingin ikut perang dengan Rasulullah. Kata ibunya, nak, berperang di jalan Allah dengan Rasulullah itu memang disebut dengan jihad. Tapi ada jihad yang lain bagi anak-anak seumuran kamu. Apa itu ibu? Apa itu Umi bahasanya ya? Yaitu menghafal Al-Quran. Belajar di jalan Allah. Jadi usia sekarang kamu ngafal Quran. Akhirnya Masya Allah ibu-ibu, apa yang terjadi? Zaid bin Sabit usia 8 tahun sudah hafal Quran 17 juz dalam waktu 2 hari. Dan itu atas bimbingan ibunya. Allahu Akbar. Anak kita udah berapa juz hafalan Qurannya? Aduh, Emaknya udah berapa juz? Juz 30. Alhamdulillah, kulhu, kulnas sudah hafal semua. Masya Allah, mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan penghafal Quran ya juga, Allah. ahli Quran Amin, semuanya. Amin. Jadi perempuan itu dikatakan berhasil, yang pertama dia jadi istri yang taat, yang kedua dia jadi madrasah terbaik, pintar memberi sentuhan kepada anak, kemudian menjadi pendengar yang baik, dan menjadi koki yang handal insya Allah. Ibu yang punya skill seperti ini, 3 skill ini akan dirindukan nantinya oleh anak-anaknya dan akan menjadi madrasah terbaik bagi putra-putrinya insya Allah. Masya Allah. Nah yang terakhir, bagaimana dengan perempuan yang bekerja di luar rumah? Apakah salah? Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama kontemporer yang sangat diakui otoritasnya di Mesir sana, ini sangat terkenal, Syekh Muhammad Al-Ghazali, mengatakan perempuan ini boleh bekerja di luar rumah dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang dia tekuni dan tidak ada orang lain yang sehebat dia dalam mengerjakan hal itu. Jadi contoh ada perempuan dia bisa jadi arsitek atau direktur atau jadi manajer dan lain sebagainya. Sedangkan tidak ada orang-orang lain yang kehebatannya melebihi dia. Baik laki-laki ataupun perempuan. Cuman dia aja ya. Betul Mas Ali. Maka menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali perempuan ini boleh bekerja. Itu yang pertama syaratnya. Syarat yang kedua, perempuan kalau bisa bekerja dalam bidang yang pantas. Apa bidang yang paling layak dan pantas bagi perempuan? Ada 2 bidang. Nih ibu-ibu, ini buat pengajaran anak cucu kita nanti. Jadi ada 2 bidang yang paling bagus buat perempuan, yaitu pada bidang pendidikan yang pertama, yang kedua dalam bidang kesehatan. Jadi bidan atau jadi dokter kandungan.
Jadi kalau ada suami yang larang istrinya jadi bidan, apalagi dokter kandungan, itu dosa suaminya. Karena istrinya ini adalah orang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, membantu melahirkan dan lain sebagainya. Itu menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali yang kedua. Yang ketiga, perempuan itu boleh bekerja di luar rumah dengan catatan tidak melanggar syariat dan tidak berkhalwat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Ya, ada perempuan gara-gara pekerjaan disuruh buka hijabnya, disuruh buka auratnya, dia mau. Yang penting gajinya gede. Ini tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi tidak melanggar syariat dan tidak berdua-duaan dengan yang bukan suaminya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, catatan yang terakhir adalah perempuan boleh bekerja di luar rumah dan menjadi wanita karir dengan catatan ini yang paling sangat penting, mendapat izin dari suami. Bu, Iya. Ibu, Iya. berapa banyak perempuan yang bekerja di luar sana tapi akhirnya berantem sama suami, akhirnya menyepelekan suami, gajinya lebih gede dari suami, suaminya nggak punya pekerjaan. Ketika gajian dibilang duit lu, duit gue ya duit gue. Udah masing-masing, kita punya duit masing-masing gitu ya. Jadi banyak perempuan yang akhirnya tidak mendapat izin dari suami, dia bekerja di luar rumah, hingga akhirnya bercerai, membuat rumah tangganya runtuh. Ini kan salah satu kesenangan setan, keberhasilan setan adalah bagaimana bisa memisahkan suami istri yang tadinya rukun menjadi terpisah. Bercerai, aduh. Masya Allah. Jadi perempuan walaupun dia bekerja di luar rumah, perempuan itu harus selalu ingat bahwa pekerjaan yang paling utama adalah menjadi istri dan ibu terbaik bagi anak-anaknya. Kalau mau kerja, jangan lupa Bu, anak di rumah urusin dulu. Benar, Wajibannya ya kan. Jangan pergi pagi pulang petang, P7 jadinya. Pendapatan pas-pasan. Anak nggak keurus, laki nggak keurus, duitnya nggak cukup buat bayar utang. Ya Allah. Nah, jadi pagi sebelum berangkat kita masak dulu buat suami, masak buat anak. Kita taruh keperluan suami, keperluan anak. Begitu juga kalau kita pulang kerja, seandainya kita tidak lelah, bikin masakan. Jadi harus adanya komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Jadi jangan berkecil hati kalau ibu-ibu pengen bekerja di luar sana, silahkan, yang penting dapat izin suami. Karena ternyata Masya Allah, menurut Abu Hayyan, Mas Ali, ada banyak perempuan-perempuan hebat di luar sana. Dulu di zaman Rasulullah itu ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini perempuan yang berkarir dengan keilmuannya. Ada Sakinah, putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada Al-Khansa, kemudian ada Robi'atul Adawiyah, seorang ahli ilmu yang alim, bahkan ahli sufi juga. Dan ada beberapa perempuan yang mereka menjadi guru dari para mazhab-mazhab fikih. Di antaranya ada Mu'nisat Al-Ayyubiyah, ada Syaimat At-Taimiyah, kemudian ada yang paling terkenal sekali ada Syekh Syuhroh. Syekh Syuhroh ini adalah guru dari Imam Syafi'i. Ya Allah. Jadi Imam Syafi'i ini punya guru, Bang Ali, ibu-ibu semua. Ternyata gurunya ini perempuan. Masya Allah. Jadi Masya Allah, kalau kita punya ilmu, kelebihan, silahkan untuk bekerja. Tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kita untuk memasak, kewajiban kita untuk mengurus anak-anak, rumah tangga. Tetaplah seimbang, balance, menjadi ibu, istri, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tuh jelas semuanya udah ya pastinya ya. Dan Ali yakin kalau misalnya di rumah nyatet nih banyak banget catatannya nih. Dan nanti kalau misalnya udah nyatet, diapalin, diamalin, disebarin. Insya Allah ilmunya jadi barokah ya. Dan sekarang kita kasih kesempatan buat yang di studio untuk bertanya. Silakan Umi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajjatutun Atufah dari Majelis Taklim As-Suraya Cikarang Utara. Mau bertanya, bagaimana menurut Ustazah wanita yang suka meremehkan suaminya karena penghasilannya lebih besar? Mohon penjelasannya kepada Ustazah.
Baik, makasih Umi. Terima kasih. Aduh, tadi sebenarnya udah disinggung dikit ya. Disindir dikit tadi. Kerja boleh, tapi ada akhlaknya. Kalau gajinya gede jangan ngeremehin laki. Tapi ini sebenarnya tadi seperti Ustazah bilang, ini setan emang seneng di situ tuh ganggunya. Paling senang menghancurkan rumah tangga. Iya, silakan mungkin pasangan sedikit muslim. nih Ustazah nih Iya. untuk menerangkan ini. Masya Allah Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya yakin ini juga pertanyaan dari Banyak orang, ya? masyarakat umum di luar sana. Jadi banyak kejadian perempuan ketika dia punya pendapatan lebih besar dari suami, atau ada suaminya yang tidak bekerja, entah karena di PHK, pengangguran atau tidak punya skill, ternyata malah hancur rumah tangganya karena dia merasa paling power, paling hebat gitu dibanding suaminya. Nah, dalam hal ini, dalam hadis Rasulullah pernah dikisahkan Zainab itu datang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku punya uang hasil usaha aku, kerja keras. Dan uang ini rencana ingin aku sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi ketika aku pengen sedekah, aku ditahan oleh suamiku. Dia mengatakan, ngapain sedekah sama orang lain? Bagus kamu sedekahkan uang kamu, hasil pendapatan kamu sama saya dan anak-anak." Ternyata suaminya Zainab ini tidak bekerja. Jadi membutuhkan, lebih baik kamu kasih ke saya sama anak-anak. Zainab marah, datang kepada Rasulullah. Tok 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 tok, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin bertanya, saya pengen sedekah sama orang fakir miskin, tapi ditahan sama suami saya. Dia bilang sama saya aja sedekahnya, sama anak saya, gitu kan? Padahal saya sudah sangat berniat untuk menyedekahkan ini. Kata Rasulullah, apakah suami kamu bekerja? Tidak, suami saya tidak bekerja. Begitu juga saya yang menghidupi anak-anak saya. Maka kata Rasulullah, sedekah yang paling baik adalah sedekah untuk keluargamu walaupun kamu seorang istri. Tapi tetap ya, jamaah semua yang ada di rumah, nafkah itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Andai kata istri punya uang lebih dari hasil kerjanya dan bisa memberikan atau membantu suaminya, itu lebih baik karena niatnya rumah tangga itu kan saling membantu betul. ketika susah. Iya. Seperti itu ya Ibu Jadi ya. kalau misalnya laki-laki wajib, kalau misalnya wanita ngasih, hitungannya sedekah. Tuh, tetap diutamakan ya wanita, Masya Allah ya. Dan baik, ini kita masuk ke dalam tema ini luar biasa. Habis ini kita akan membahas tentang ini wudhu nih. Wudhunya mungkinnya masih berantakan ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas tentang itu ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.